Sekarang tuh milenial akan susah beli rumah. Oh iya, iya. Iya, jadi itu gimana menurut? Sebenarnya iya. Ya ini rumah kita, nih ya sudah. Udah. Aduh, Diki. Iya. Puyeng nih. Apa? Kosan gua udah mahal-mahal. Lu tau gak berapa bulan gua itu? Sebulan gua bayar kosan tuh. Berapa? Lumayan loh, 700. Ah itu murah. Oh, itu murah ya? Malu aja pelit Iya, itu mah. gimana dong? Nggak, maksud gua udah bayar kosan mahal-mahal, tapi gua nggak nyaman gitu. Gua nggak bisa bawa masuk temen gua atau saudara-saudara gua gitu. Jauh dari kampus lagi. Masa bawa doang nginap? Kalau nginap kan kadang peraturan kosnya ada yang emang nggak boleh. Tapi kan gua udah bayar mahal. Gimana dong? Udah biasa aja lagi bentuk kosannya gitu. Gua tuh pengen yang fresh gitu. Gimana dikit? 700 ngarah apaan lo? 3 juta komplain baru. 700 kan depositnya. Tapi Oh kan, depositnya, iya. bulanannya bisa 2 juta gitu. Bosen gua, terus udah horor lagi tuh. Tau gak lo? Lampu itu nyala hidup kalau malam. Gila nggak? Sikringnya tapi tangan lu nempel di sikring gitu, tek gitu ya. Iya, nyala hidup. Gua ini kenapa sih lampu ini nih? Kalau nggak pindah tempat Diki aja. Tempat gua. Aduh jangan dah. Kenapa emang? Bukan muhrim. Bukan, ibu kosnya kadang suka numpang tidur. Dia berantem mulu rumah tangganya, masih gitu. Saya lagi berantem nih sama bapak, saya numpang tidur ya, gitu. Terus yang tidur Di luar gua. Katanya bisa gantiin saya nggak tidur sama bapak. Enak aja bu, nggak bisa begini bu. Kalau tempat lu Des? bingung sih. Kalau gue sih pengen nyuruh di tempat gue, tapi bapak kosnya suka genit. Masa suka mainin mata. Ih, Idih, kan gak Serem nyaman. amat. matanya Dikorek-korek gitu. Gor banget. Bukan, mainin mata. Habis itu mainin... Kalau salaman ini nggak? Kenapa? Gitu nggak? Bener kayak gitu kan gak nyaman Ya itu banget gua, kan? bapak kosnya. Apa? Ih, mirip sih emang Tapi kelakuan. paling dekat dari kampus kan kosan lu sebenarnya. Iya. Enak, Jangan, kita jauh. jangan. Gangnya sempit segini. Kosnya wanita? Iya. Udah jangan, nggak nyaman banget. Bapak kosnya suka rese. Terus gimana dong? Gue bingung nih. Gue tuh butuh tempat yang cozy gitu. Ya, Iya kan, benar. gua Kozi Saputra. Tapi Katop. Katop itu. lagi susah sih nyari kos yang nyaman zaman sekarang. Maksudnya yang biayanya terjangkau, ya kan? Terus Iya. tapi yang nyaman juga. Kita juga pengen ya dapat tuh- kos-kosan tuh yang ibaratnya instagramable gitu. Bener. Aku setuju juga ya Instagramable. Soalnya kan kecantikan aku kan harus diekspos di media sosial. Wow. Kan. Jadi kalau misalnya Instagramable tempatnya pasti aku foto-foto di situ bagus. Ya kan? Bagus pasti. Boleh harus boleh nyaman, banget. kita harus Apalagi nyaman. kita udah bayar, itu bagian dari hak yang kita Kok lu boleh. nggak nge-highlight Si kecantikan dosen. gue? Benerin kelas saya? Oh, Iya, betul. Bener. ya? Ibu siapa ini? Mira. Ibu Mira. Bener nggak Ibu Mira kita? Tapi enggak ibu Kalau kok nggak ini kayaknya. Santika. Bener Bu. Bener ya? Tapi enggak Oke. ibu-ibu ini mah. Mbak ini mah. Ini Kak ini mah. Ini mau nggak mungkin Masih ibu-ibu kayak muda. gini. Gini. Halo semuanya. Halo, Ibu. Jadi saya akan jadi dosen tamu kali ini. Nama saya Mira Natasha. Iya. Saya seorang entrepreneur sekaligus pemilik akun Rumah Pertigaan di Instagram. Jadi digital creator. Oh. Nah, hari ini saya akan memberikan pelajaran tambahan yang kalian semua tidak dapatkan mungkin di sekolah formal ya, yaitu bagaimana caranya kita menghasilkan uang atau cuan dari properti yang kita miliki. Nah, atau aset gitu kan dalam hal ini rumah. Makanya penting banget nih untuk kita misalnya milenials gitu kan untuk mengupayakan punya rumah. Setuju nggak? Setuju. Karena kan bukan hanya tempat tinggal ya, itu Tapi kan dia duitnya berkembang. susah nih. Jadi harus diupayakan. Berarti harus punya rumah dulu ya? Lebih untung sebenarnya iya. Karena kan rumah sekaligus tempat tinggal juga bisa jadi aset yang nilainya bertambah terus. Kalau Gitu. kosan kita jadiin aset, nggak bisa ya? Itu kan Bisa. orang. Kosan itu jadi aset loh. Kan Oh, dia iya. kan mendapatkan penghasilan. Kita jadi dapat penghasilan dari situ. Oh. Oh jadi bisnis kos-kosan maksudnya? Bisa. Kalau di sekolah biasa kan kita taunya rumah tuh buat tempat tinggal, tidur, berteduh kan. Iya. Seiring Bertengkar. perkembangannya zaman, kreativitas juga berkembang. Rumah yang kita tinggali itu bisa jadi pemasukan buat kita. Caranya gimana tuh? Emang ada caranya Kak begitu Kak? Gimana sih caranya? Aku nggak tahu nih. Caranya banyak gitu, misalnya dari sewa menyewa, bisa jadi kos-kosan, atau sekarang itu bisa juga kalian bikin rumah tinggal kalian itu di branding di Instagram. Maksudnya?
Jadi bikin akun rumah di Instagram. Jadi bukan nama nih, biasa kan nama nih, Mira atau Dikta atau Diki gitu. Ini rumahnya dijadikan di Instagram, memancing endorsement. Bahaya nggak sih? Enggak dong, tergantung ya, lagi-lagi tergantung. Ada tempat-tempat yang mungkin kita tidak nyaman untuk share, Yes. ya jangan di-post. Tapi kan area-area publik, misalnya sudut-sudut, per part-part itu nggak masalah. Tapi kalau nggak nyaman ya nggak perlu kita tur, Iya, Oke. tur kelihatan terlalu vulgar gitu. Atau juga bisa sewa untuk misalnya kebutuhan di kota-kota besar itu sering banget ada syuting. Oh iya bener-bener. Bisa banget kita sewain buat syuting atau pemotretan, pre-wedding misalnya gitu. Bahkan ada yang tempat makan juga. Private. Oh iya. Itu berarti tempat kita tuh bisa dipakai buat ya apa Bisa aja. sih, cuman bagian depannya aja. Pengen banget nih gue. Kalau diajak room tour tapi ruang kita tuh nggak enak banget. Misalnya, ya ini rumah kita, nih ya sudah. Yang penting Itu rumah apa rumahnya enak. makam? Itu rumah Ya. apa makam, Diki? Kosan kita kan gitu Dekat, doang. iya gitu. Rumah lu pintu doang. Iya kecil banget, 3 Oh, gitu. petak. Kalau gitu ngapain gue ngekos ya rumah gue jadiin itu aja ya. Rumah lu kan gede, harusnya. Gue jadi pom bensin aja kali. Jangan dong. Terlalu ini ya. Kamira, memang udah menjalani konsen dengan bisnis ini udah berapa lama? Kalau Kamira sendiri? Sekitar 2 tahunan lebih. 2 tahunan 2 tahun lebih. lebih. Menurut Pertama Kamira? kali itu Ini lucu-lucu. dari saat bangun rumah sendiri. Heeh. Terus ternyata di post di Instagram, ternyata banyak yang suka. Begitu. Jadinya berkembang dan sayanya pun suka ternyata mendekor. Ya udah jadi berbagi tips dan segala macam. Dari situ. Tapi basicnya emang desain interior Oh kah bukan. atau? Basicnya saya komunikasi. Tapi Kamira, Memang dan cara dia tapi- berpublic speaking. kita kan nyari kos-kosan. Bisa nggak kalau rumah Kamira kita sewa buat kos? Oh bisa, tapi kan public area saya tuh di ruang tamu aja, jadi mungkin ngemper kali ya. Enggak apa-apa kita tidur di Nggak situ. apa ya, Kalau ruang tamu Instagram gitu. Embo pasti bagus tuh buat foto-foto, buat bikin konten, ya kan? Iya dong. Tapi mah foto mulu, emang foto mulu kagak tidur. Tidur kan, orang Iya ada penting tidurnya ya. banget, rumah kan kalau semakin bagus kita juga semakin betah. Iya, betul juga Apalagi sih. kalau ada kayak kemarin kita nggak bisa keluar rumah, harus isolasi. Kalau nggak betah gimana? Bener juga ya. Udah betah, bikin cuan lagi. Pegang kendali deh jadinya kita kan dalam keuangan kita. Tapi kan kita harus punya dulu kan si asetnya ini kan. Enggak. Harus punya, dihimbau sih harus punya dulu. Sebenarnya enggak juga nggak masalah sih. Oh jadi yang disewain itu cuman per spot gitu? Atau satu rumah? Beberapa, misalnya nih kalau yang saya lakukan, saya punya ada 2 rumah, dua-duanya saya branding untuk mendapatkan cuan, tapi yang disewakan hanya satu. Satu ini saya sewakan hanya public area misalnya, jadi living room aja sama dapur, kecuali kamar. Oh gitu. Oke. Kayak kamar mandi kan pasti ada lebih dari satu, ada kamar mandi tamu itu dipakai. Jadi Pasti dipakai. mereka pakai. Kalau misalnya kita kira-kira nih dapat klien yang nggak terlalu ramai, kita mau kasih kamarnya juga boleh, nanti kita kasih tambahan harga misalnya, cuan lagi. Jadi kita tetap bisa tinggal di kamar sembari menunggu mereka syuting gitu, sambil kontrol juga ada yang rusak enggak. Sambil Kalau rusak, dipantau kalau ya. rusak cuan Langsung lagi. prototip. Nah, Rusak cuan lagi. Jadi kalau rusak ganti. Cuan lagi, iya. bener Iya. banget Dikta. Gitu. cuan lagi di situ Cuan ya. lagi. Ada charge-nya ya, hati-hati. Hati-hati. Boleh buat foto aja tapi jangan dirusakin. Iya, Gitu ya. Nah, Kak, aku mau nanya ini sejak kapan sih Kakak berpikir ada bisnis di model sewa-sewa? Dekorasi. Iya, heeh. Rumah. Sejujurnya sejak saya bikin Instagram rumah itu, tadinya tuh mau posting pembangunan di akun pribadi kan malu ya. Iya. Oke. Ya udah deh bikin sendiri gitu kan. Tiba-tiba banyak yang follow. Dari situ menyadari nih kayak wah ternyata bisa ya menghasilkan, oh ternyata bisa mancing-mancing endorsement, klien berkembang gitu. Kepikirannya malah setelah berjalan Saat itu. enggak kepikiran dari awal ya? Enggak dari awal. Dari awal kayaknya harus disewain enggak ya? Enggak. Awalnya memang tidak itu sebenarnya. Enggak itu. Kak, mau nanya dong, mau Ya. nanya kalau misalnya kan berarti ini kakak termasuk milenial yang udah bisa beli rumah sendiri. Alhamdulillah Kan kata ya. Bu Sri Mulyani katanya sekarang tuh milenial akan susah beli rumah. Oh iya. Iya, jadi itu gimana menurut? Sebenarnya iya ya karena kan apalagi di kota besar gitu, di kota kecil aja tuh pasti bertambah gitu kan nilai harga rumah ya. Cuman ya kalau kita tahu nggak hanya satu cara untuk mendapatkan rumah, caranya tuh banyak. Kita bisa beli melalui cicilan KPR bank, kita bisa bangun sendiri sesuai dengan kemampuan kita. Caranya gimana? Sekarang tuh ada yang namanya rumah tumbuh. Maksudnya gimana? Nah, rumah tumbuh itu jadi kita bangun sebagian.
kita bikin desain nih, misalnya kita mau bisa desain sendiri atau bantuan arsitek, full misalnya 2 lantai, kamarnya sekian-sekian 3 gitu kan. Kita mampunya cuma bikin 1 kamar, sama ruang tamu sama dapur. Ya kita bikin aja dulu yang itu. Yang lainnya nanti saat kita udah tabungannya udah cukup, kita tambah tuh desain areanya. Tapi fondasinya tuh udah kuat untuk menopang dia nanti akan 2 lantai. Jadi nggak perlu renov banyak, nggak perlu bobok. Jadi sebagian tuh namanya rumah tumbuh. Jadi kan nggak terbebani kan, kita bisa sesuai kemampuan kita gitu, nggak harus langsung 1 rumah full. Seperti itu. Menjanjikan juga ya. Berarti- Tapi itu kembali lagi ke memang kayak tadi memang udah hobi ya Kak Mira tuh untuk dekor-dekor. Ya. Kalau memang tes kita jelek sama mendekor berarti tidak menjual dong. Tidak juga. Tidak juga? Iya. Kalau misal contoh kita lihat sih Instagram ya, halayak kan banyak. Kadang-kadang makin real kita tunjukin, orang makin relate gitu. Oh, Karena gitu. nggak mungkin Iya, bener sehari-hari juga. Iya, kita taruh Iya, iya. satu buku di situ aja. Iya, Pasti kan iya. ada yang kita baca, ada berantakannya sedikit, punya anak pasti ada mainan warna-warni gitu kan. Oke. Orang makin relate gitu. Iya tuh rumahnya sama kayak aku gitu. Tapi Iya. besoknya dia bisa bersih lagi tuh, gimana sih bersihinnya gitu. Iya, iya. Kita bikin lagi nih tips-tips bersihinnya gitu kan, jadi kontennya jadi pun bertumbuh juga. Berarti setiap hal juga ada peluangnya ya. Nah, karena semua orang juga unik gitu, beda-beda gitu kan. Ada yang Oke. berantakan juga, ada yang enggak. Angle bagusnya setiap orang tuh beda-beda ya. Iya, Aku tuh pasti seneng. ada halayaknya gitu. Ada ruang tamu yang aku seneng banget tuh ada ruang tamu yang depan TV gitu, terus ada banyak bin bag bawahnya, terus Nah, kayak dibikin kafe-kafe senyantai itu gitu, ya, ya. begitu banyak Ada restoran di kawasan. toples kue kuping gajahnya. Nah, iya Bener, betul betul. Ada betul. karpetnya di bawah meja. Iya. Jadi pengen belajar ngedekor rumah gitu nggak sih? Iya mau dong. Kamira ajarin dong. Apa? Kamira mau ngajarin. Wani Piro? Bener juga, harus ada cuannya. Iya. Harus ada cuannya. Iya nih yang udah rajin bayar kos, bayarin ntar deh. Wah, sudah nunggak 2 bulan. Saya lagi numpang di kosnya dia. Gua aja mau diusir. Udah. Ya udah ntar ajarin ya kak ya. Siap, siap. Asik. Spesial untuk kelas ini. Yeay. Enaknya di mana? Enak kan? Coba, ya, gimana tuh? Gua Coba. adjust. Wah, Jauhan. security. Nih, Nah, itu juga menambah sih, Berarti kan? menambah sebel. Iya enggak? menurut dia dan dunianya yang aneh. Iya. Ini bagus. Nah, kalau kalian suka tayangan ini, jangan lupa juga tonton tayangan yang lainnya. Di mana? Di YouTube-nya Danamon nih. Nih. Kalau udah nonton jangan lupa untuk like, Komen. Subscribe. sikat. Banyak kan tuh, banyak tuh.